2 sama dengan V. Ini kalau kita gunakan adalah apa? Hukum Kirchhoff tegangan. Supaya arus yang muncul, supaya dalam bentuk V yang muncul, kita harus gunakan hukum Kirchhoff eh, arus, ya. Atau bisa kita gunakan hukum Kirchhoff arus itu pengembangannya adalah titik simpul. Berarti kalau kita gunakan ke sini metode titik simpul, ini adalah titik kita sebut dengan titik C, maka di titik C arusnya ada yang ke bawah, ada yang ke kanan. Berarti arus yang ke bawah itu berapa kira-kira? Arus yang mengarah ke bawah. Arus yang mengarah ke bawah adalah berapa? Berapa? Wah, ini harus banyak belajar rangkaian listrik satu nih. Gimana nih? Gimana nih? Nah, coba yang mengarah ke bawah berarti tegangan di sini posisi satu ini dengan katakanlah ini posisi ground, ya. Berarti dari tegangan di satu dikurangi tegangan di ground. Tegangan di ground itu berapa? Nol, kan? Berarti tegangan di sini berapa? Ya, ya. Berapa tegangan di situ? PCT. Berarti PCT arus yang ke bawah yang lewat dari sebuah kapasitor ini tadi. Berarti kan arusnya adalah sebesar IC. Berapa itu? IC adalah C dVCT per dt. Ya, itu tadi yang saya katakan dihafal. Nah, ini sekarang berarti kalau seperti ini berarti arus yang ke bawah adalah apa? C dVCT per dt lalu ditambah apa? Ditambah yang ke kanan. Ditambah yang ke kanan. Ke kanan berapa? Berarti kita lihat yang dari titik C atas ini mengalir ke bawah ini berarti adalah arus yang lewat dari R. Arus yang lewat dari R tadi apa? Ini dia. Ini ke sini. Apa? VR per R. Di sini bukan R dia tapi VC. Berarti di sini apa? VC T per R sama dengan 0. Inilah persamaannya. Dan ini sama dengan ini. Itu dasarnya dari situ. Bahwa sigma, ya ini kan sigma arus dari satu titik itu sama dengan 0. Arus yang masuk, arus yang keluar, atau penjumlahan arus yang keluar dari satu titik itu sama dengan 0. Keluar dari titik ini berapa? Ke sini ada, ke kanan ada, gitu loh. Ya, ada ke sini, sigmanya itu harus 0. Ke bawah berapa? Ke bawah itu dVCT per dt. Terus yang ke kanan berapa? VCT per R. Gitu. Nah ini makanya begini. Sampai di sini bisa dipahami nggak ini? Kenapa ini muncul ada persamaan ini? Ya, Bisa, Pak. oke, bagus. Kalau seperti itu, kita tinggal lanjutkan dari situ ke sini. Kalau ini mah tinggal sama-sama dibagi C semuanya. Yang ini dibagi C, jadi dVCT per dt. Kemudian yang di sini yang tadinya tidak ada C-nya jadi 1 per RC. Tuh, nah ini tinggal penyederhanaannya. Kemudian setelah kita punya persamaan ini, ya ini persamaan ini, ya tujuan kita nanti harus bisa kita selesaikan ini berapa sih VCT gitu. Jadi ini kita sebut dengan persamaan diferensial orde 1 ini. Ini adalah persamaan diferensial orde 1. Kenapa orde 1? Karena persamaan diferensialnya itu adalah turunan pertama. Jadi kan turunannya hanya sekali di sini. dVCT per dt itu hanya orde 1. Kalau orde 2 seperti apa? Orde 2 itu begini. D kuadrat VCT per dt kuadrat. Nah ini persamaan diferensial orde 2 ini. Nah ini kan hanya satu. Ini artinya ini apa? Turunan dari turunan pertama. Itu pengertiannya ini. Jadi turunan orde 2 itu adalah
turunan kedua apa turunan dari turunan pertama. Nah, itu ya. Jadi kalau orde 3 bagaimana? Ya berarti diturunkan lagi ini, diturunkan lagi sekali lagi jadi apa? D pangkat 3 PCT per DT pangkat 3. Nah, itu ini orde 3 nih. Gitu ya. Nah, ini kenapa disebut tadi orde 1 karena turunan pertama. Tinggal sekarang bagaimana kita menyelesaikan ini. DVCT sekarang kita udah punya persamaan D sorry. Kita punya sekarang D. Nah, biar cukup DVC eh, T. Aduh, gede banget ya. D V C T per DT plus tadi apa? 1 per RC V CT sama dengan 0. Menjadi pertanyaan, berapa sih VCT? Kalau ini tadi adalah persamaan diferensial orde 1, kita harus menyelesaikan, mencari penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Sehingga kita bentuk penyelesaiannya nanti kita akan dapatkan VCT sama dengan ya sekian 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 T. Dan ternyata di sini kita lihat ini dapat dia VCT sama dengan ya, dapat dia VCT sama dengan V0E pangkat minus T per RC. Ya. Nah, dari mana dia bisa dapat itu? Ya, dari mana bisa dapat? Nah, kita harus eh, pelajari dulu cara menyelesaikan persamaan diferensial orde 1. Ya, tapi paling tidak nanti bentuknya akan kita dapatkan seperti ini. Nah, jadi pertanyaan bagaimana ini bisa dapat? Ada yang bisa nggak menyelesaikan itu? Ada yang bisa menyelesaikan itu sehingga dapat VCT sama dengan V0 pangkat dikalikan E pangkat minus T per RC. Ada yang bisa itu? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sini dulu. Nah, ini ya. Tujuan kita tadi mau menyelesaikan ini tadi yang bentuknya tadi adalah apa? Punya kita tadi adalah D V C T per DT ditambah 1 per RC V C T sama dengan eh, 0 yang tadi kan, sama dengan 0 atau sama dengan FT. Kebetulan aja tadi FT-nya itu adalah 0 ya. Nah, jadi bentuk umum ini saya sebut ini menjadi bentuk umum persamaan diferensial, ini bentuknya ya. Ini bentuk umum persamaan diferensial ya. Ini bentuk umum persamaan diferensial. Jadi ini kan karena tegangan tadi. Tegangan jadi begini. Kalau arus bagaimana? Kalau arus nanti berarti D, I, C, T, per bla 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 gitu. Pokoknya dia dalam bentuk besaran ICT. Ini VCT. Nah, sekarang kalau kita mau menyelesaikan dalam bentuk matematis, ya itu kita bawa dalam bentuk XT saja. Jadi XT itu berarti ini bisa saja ini adalah PT atau bisa saja ini dalam bentuk IT. Ya.
Nah, sekarang kalau bentuknya menjadi pertanyaan sebenarnya adalah kalau bentuknya seperti ini, ya, XT-nya ini harus berapa? Inilah yang disebut dengan penyelesaian. Ini persamaan diferensialnya, ini penyelesaiannya. XT harus berapa ini? Jadi berapa? Ini tugas kita. Nah, sekarang untuk menyelesaikan itu kita lihat dulu nih teorema dasarnya ya. Teorema dasar persamaan diferensial menyatakan bahwa jika XT sama dengan XPT dan IXPT ini adalah penyelesaian untuk persamaan 71 ya. Dan XT sama dengan XCT adalah penyelesaian untuk persamaan homogen ya. Maka DXT per DT plus AXT sama dengan 0. Penyelesaiannya ini adalah ini. Ya, jadi penyelesaian dari atas ini adalah ini katanya. XT sama dengan XPT plus XCT. Di mana ini disebut dengan penyelesaian. Sebentar ya, saya telepon sebentar. Halo, halo, sebentar ya. Oke, jadi ini disebut dengan penyelesaian particularly, penyelesaian partikular, sebut particularly itu ya. Partikular lah kalau bahasa Indonesia partikular. Particularly kalau bahasa Inggrisnya. Partikular ini penyelesaian komplementer namanya. XC ini adalah penyelesaian komplementer. Ya, jadi atau sering juga disebut yang penyelesaian partikular ini disebut dengan respon paksa. Respon paksa itu pengertiannya apa? Respon paksa ini sangat ditentukan oleh seberapa besar nanti XPT-nya ini, XPT-nya itu sangat ditentukan oleh seberapa besar kalau kita punya rangkaian seperti ini seperti ini, ada saklar di sini, lalu di sini ada R, misalkan di sini ada ada C, misalkan seperti ini ya, seperti ini. Ini R, ini C, ini V gitu ya, ini VT, ini C. Kalau ini ditutup begini ya, maka positif negatif seberapa besar nanti di sini kalau mau kita lihat misalkan PC misalkan di sini PC-nya berapa di sini ya dari sini ke sini PC PCT gitu ya. Seberapa besar VCT-nya itu sangat tergantung pada besarnya VT. Jadi ini disebut dengan respon paksa. Ini yang memaksa nanti akan berubah di sini VVT-nya. VCPT. Tapi kalau yang respon natural atau respon atau komplementer ini tadi itu sangat tergantung bukan ini yang menentukan tapi ditentukan oleh ini. Nih, C, R, C. Nah, ini disebut dengan respon natural. Natural maksudnya kondisi komponen komponen yang ada pada rangkaian. Ya. Nah, kalau begitu, nah sekarang untuk penyelesaian ini tadi bahwa penyelesaian ini, sorry,
yang ini tadi adalah ini untuk mempermudah ya karena ada apa namanya ada kemungkinan FT-nya itu ada beberapa kemungkinan ya FT-nya tadi ya FT-nya itu bisa saja konstanta atau bisa juga bukan konstanta. Untuk kondisi yang pertama ini kita anggap dulu aja ini konstanta supaya lebih mudah gitu ya. Ya, ya. Kalau kita anggap tadi kan bentuk persamaannya tadi persamaan kita tadi itu D apa tadi dxt per dt ditambah axt sama dengan ft. Ft ini kan bisa saja ini konstanta, berarti hanya 10, misalkan bisa saja 10 volt atau 10, pokoknya angkanya konstanta gitu, 10. Atau ini misalkan ini konstanta, misal gitu ya. Atau bisa juga bukan konstanta. Contohnya seperti apa? Kalau misalkan rangkaian kita itu adalah rangkaian AC, maka di sini nanti adalah kalau itu sinusoidal, di sini juga akan sinusoidal. Misalkan dalam bentuk cos omega T kurang pi misalkan seperti ini. Ya. Untuk yang pertama sekali kita tinjau dulu bagaimana kalau konstanta supaya lebih mudah gitu ya. Nanti akan kita lihat lagi bagaimana kalau bukan konstanta. Oke, kalau dia konstanta berarti rangkaian kita sekarang atau persamaan kita sekarang jadi seperti ini. Jadi ini kita sebut dengan persamaan partikular tadi. Ini kita sebut tadi dengan persamaan homogen. Ya, dxpt ini p-nya itu partikular, c-nya ini komplementer. Dxpt plus axpt sama dengan a. Dxtt per dt plus axdt sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita mau menyelesaikan ini, ya, karena kita udah punya apa namanya eh, persamaan dxpt per dt ditambah axpt sama dengan a, ini bisa kita selesaikan ini. XPT-nya berapa? Itu sebenarnya yang mau kita cari. Kalau seperti ini XPT-nya berapa? Ya, penyelesaiannya seperti apa? Ini bisa kita lihat. Kalau ini konstanta, maka yang memungkinkan sisi kanan konstanta apabila apa? Ini harus konstanta dan ini harus konstanta. Nggak mungkin di sini konstanta, di sini sinusoidal, sinusoidal. Itu hanya mungkin terjadi hanya di dalam kalau misalkan sinus kuadrat X plus kosinus kuadrat X sama dengan 1. Hanya ini kemungkinannya. Tapi secara persamaan tidak mungkin itu terjadi secara matematis. Jadi ini konstanta, hanya mungkin kalau ini konstanta dan ini konstanta. Kalau ini konstanta, berarti XPT konstanta berarti. XPT adalah konstanta. Kalau XPT konstanta, maka turunan dari konstanta apa? Turunan dari konstanta. Nol, Pak. Pak, Nol. Artinya apa? Bisa kita pastikan ini adalah nol.
Kalau ini nol, berarti persamaan kita yang tadi ini hanya tinggal apa? Persamaan kita sekarang menjadi A X P T sama dengan A. Berarti apa? XPT-nya bisa kita cari adalah A per A. Nah, berarti udah selesai kita dapat dia XPT-nya atau penyelesaian partikular. Kita sebut ini penyelesaian partikular. Kalau begitu, kita sekarang tinggal mencari penyelesaian komplementer. Karena penyelesaian akhir tadi adalah penjumlahan dari penyelesaian partikular dan penyelesaian komplementer. Sekarang kita udah punya persamaan homogen. Ini dia. Nah, ini bisa kita selesaikan. Dx dt for dt ditambah ax ct sama dengan 0. Ini bisa kita selesaikan ini. Ya, ini bisa kita selesaikan. Caranya bagaimana? Ini kita bisa tuliskan ini dx dt for dt sama dengan minus ax ct. Ya kan? Bisa kita tuliskan begitu kan? Oke. Lanjut, kalau ini kita lanjutkan lagi, berarti bisa kita tuliskan sekarang. Kalau saya tulis begini bisa nggak? X, aduh, sorry. Ya, kita tuliskan begini, X, DT, for DT, sorry, for DXTT, for XTT gitu ya. For XTT sama dengan minus A dikalikan DT. Ini bisa nggak saya tulis begini? Bisa nggak? Saya pindahkan XTT-nya ke bawah, DT-nya saya pindah ke kanan. Boleh nggak? Sama nggak itu? Hah? Sama nggak itu kira-kira? Ya, sama nggak itu? Hmm? Sama nggak itu? Sama Pak, Hah? sama Pak. Ya. Nah, kalau sama berarti sekarang kita mau selesaikan. Kalau kita integralkan ini boleh nggak? Ini saya integralkan ini, saya integralkan ini. Secara matematis. Boleh nggak? Boleh Pak. Boleh kan? Boleh. Nah, sekarang gini. Saya tanya, ya, integral dari 1 per x dx ini berapa? Berapa integralnya? Ya, berapa integral dari 1 per x dx? LNX ya Pak, logaritma natural. Logaritma natural dari x kan? Bagus. Berarti ini apa integral dari dx ct per x ct? Berarti apa? Integralnya adalah logaritma natural dari x ct. Karena kan ini kan kita ganti sekarang x ct-nya menjadi x. Kalau ini kan x ini kan, ini sebenarnya kan sama juga dengan integral 1 dx per x kan?
Atau dxct sama juga dengan integral dari dxct per per xct kan? Berarti ln xct. Ln xct-nya berarti sama dengan berapa? Integral dari minus a dt. Berarti minus integral dari konstanta a minus a dikalikan t ditambah c, iya enggak? Benar kan? Ya enggak? Integral dari minus a. Hah? Integral dari minus a. Ya, integral dari satu minus satu, dari integral dari minus satu. Ya ampun, kalau nggak ada yang jawab nih, jangan-jangan udah nggak ada orang nih. Nggak ada orang ya? Ya udah kita akhiri kalau begitu. Gimana? Diakhiri aja nih. Ada Pak. Masih ada, Pak. Oke. Integral dari minus a dt tadi adalah minus at plus c. Nah sekarang kalau saya mau menulis xct ini harus berapa ini? Bagaimana saya menuliskan itu? Ln itu tahu nggak apa ln? Ln di sana apa ln itu? Ya, n tahu ln marahnya. Ini kita tulis ya. Ln itu bagaimana? Ln x ini sebenarnya apa ini ln x? Ln x itu adalah basisnya adalah eksponensial, nilai eksponensial logaritma x. E itu apa? Angka konstanta. E itu adalah 2,71 sekian-sekian. Nanti dicari di internet. Itu berapa? Ya, jadi kalau biasa misalkan kalau kita bicara basis 10 ya berarti kan logaritma X. Kalau misalkan seperti ini berarti sebenarnya adalah 10 log X kan. Tapi kalau ln itu basisnya adalah E. Berarti kalau E log, log X itu tadi sama dengan minus A, ini XCT tadi ya. XCT adalah minus A, T plus C. Maka kalau saya tuliskan XCT sama dengan berapa dong berarti? Karena misalkan kalau A log B sama dengan C, maka B sama dengan apa? B sama dengan apa? A pangkat C. A pangkat C, bagus. Berarti kalau begini, berarti XCT sama dengan E pangkat apa? Minus AT plus C. Ya enggak? Ya kan? Ini lanjut Iya, ke sini, lanjut ke situ, apa? XCT berarti sama dengan apa? E pangkat minus A T dikalikan apa? E pangkat C. E pangkat C itu apa? Ini kan konstanta ini kan. C konstanta, E konstanta. Berarti itu adalah sebuah konstanta. Bisa kita tuliskan adalah konstanta ya kali E pangkat minus AT. Berarti ini penyelesaian komplementernya. K E pangkat minus AT. Ini dia. K E pangkat ini dia. Ya, ini tadi yang partikular ini sudah kita sebut K1, kemudian yang penyelesaian komplementer ini dia. Ini adalah konstantanya, maka penyelesaian totalnya adalah merupakan penjumlahan dari partikular dengan komplementer. Ini dia. Maka penyelesaian akhir adalah ini. Oke, dari mana tau di sana? Tau-nya itu adalah kalau misalkan kita anggap bahwa tau ini adalah 1/A. Ya, 1/A. Atau A sama dengan 1/tau. Jadi ini, jadi yang tadinya di sini
E pangkat minus AT menjadi minus T per tau. Di mana tau di situ adalah disebut dengan konstanta rangkaian. Oke, nah atas dasar inilah nanti kita bisa menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial order 1. Oke, silahkan dicermati dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Pengertiannya, kalau penyelesaian kita seperti ini, bentuk apa namanya, transiennya seperti ini. Ini transiennya nih. Karena tadi adalah mau membuang muatan ya dari posisi V0 menjadi posisi di sini menjadi 0. Oke, nanti kita cermati lagi minggu depan ini. Sampai di situ ada pertanyaan nggak? Nah, ini kita cermati minggu depan. Ini lanjutannya nanti kita akan bahas rangkaian RC. Kalau yang tadi kan ini hanya persamaan umum ya, persamaan umum dari persamaan diferensial order 1. Yang ini tadi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Permisi Bapak, untuk PowerPoint-nya Ya. apakah akan di-share di Leads, Pak? Oh iya, saya masukkan ke Leads ya. Termasuk yang saya coret-coret tadi ini kan PDF ya. Nanti saya masukkan di sana ya. Yang udah tercoret-coret juga bisa dilihat coret-coretan tadi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita ambil presensinya dulu. Tadi belum jadi. Ya. Kita lihat dulu ya. Dan